peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan manusia atau masyarakat merupakan sejarah yang berlangsung dalam suatu ruang, waktu, dan memiliki kronologi atau urutan waktu dari sejumlah kejadian tertentu. Oleh karena itu, ilmu sejarah juga mempelajari konsep ruang, waktu, dan kronologis dari sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Agar dapat lebih memahaminya, simak pembahasannya berikut ini. Setiap manusia pasti pernah mengalami peristiwa yang berkesan dalam hidupnya atau kejadian yang telah mengubah perjalanan hidupnya sehingga sulit untuk dilupakan. Saat mengingat kembali peristiwa tersebut, manusia akan mengaitkan dengan ruang, waktu, dan kronologi dari kejadiannya. Hal ini berlaku pula saat mempelajari sejarah yang merupakan hasil kejadian atau peristiwa dari perbuatan manusia dalam suatu waktu dan tempat tertentu. Konsep ruang dan waktu dalam peristiwa sejarah. Dalam kajian sejarah, konsep ruang dan waktu penting untuk dipelajari karena menjadi tolak ukur dalam memahami suatu peristiwa sejarah. Tanpa adanya ruang dan waktu, suatu peristiwa tidak dapat dikatakan sebagai sejarah karena tidak memiliki kejelasan tempat, pelaku, waktu, dan proses terjadinya. Konsep tersebut membedakan sejarah dengan ilmu sosial lainnya karena kurun waktu yang dibahas dalam sejarah berkaitan dengan masa lampau, sedangkan pembahasan ilmu sosial lainnya berkaitan dengan masa kini dan bersifat kontemporer. Oleh karena itu, ilmu sejarah memiliki 3 unsur utama, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan berinteraksi secara kronologis, serta berkesinambungan, sehingga membentuk suatu peristiwa bersejarah. Unsur manusia. Manusia berperan penting dalam peristiwa sejarah karena manusia merupakan aktor utama yang menentukan dari peristiwa tersebut. Oleh karena itu, dalam ilmu sejarah hanya ada sejarah mengenai manusia. Akan tetapi, manusia juga berinteraksi dengan alam atau hewan dalam kehidupannya, sehingga tidak menutup kemungkinan ada peristiwa sejarah yang melibatkan alam dan hewan sebagai salah satu pendukungnya. Contoh peristiwa sejarah yang melibatkan alam adalah peristiwa tahun tanpa musim panas yang melanda dunia akibat meletusnya Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat pada tahun 1815. Letusan Gunung Tambora menyebabkan musnahnya Kerajaan Tambora, Kerajaan Sanggar, dan Kerajaan Pekat, serta terjadinya terjangan gelombang tsunami di Jawa Timur hingga Kepulauan Maluku. Letusan Gunung Tambora merupakan salah satu letusan terkuat di dunia yang menyebabkan terjadinya pendinginan global dan kegagalan panen di seluruh dunia pada tahun berikutnya sehingga mengakibatkan kelaparan dan wabah penyakit. Di Indonesia, korban jiwa diperkirakan mencapai 71.000 hingga 100.000 orang, baik yang terdampak letusan secara langsung maupun tidak secara langsung. Sementara itu, contoh peristiwa sejarah yang melibatkan hewan adalah perang yang terjadi tahun 1548, yaitu antara Kerajaan Thailand dan Burma atau yang sekarang bernama Myanmar. Bagi masyarakat Thailand, perang tersebut tidak akan terlupakan karena menyebabkan tewasnya Ratu Suryotai dan gajah tempurnya saat melindungi Raja Maha Cakrapat. Keberaniannya tersebut kemudian dikenang melalui sebuah patung yang menggambarkan Ratu Suryotai yang sedang menunggangi gajah. Unsur ruang. Ruang berkaitan dengan lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa bersejarah atau panggung dari peristiwa tersebut berlangsung. Unsur ruang berkaitan dengan letak geografis tempat terjadinya peristiwa, sehingga terdapat pembagian sejarah berdasarkan lokasinya, yaitu sejarah lokal yang terjadi di daerah tertentu, sejarah nasional yang terjadi di negara tertentu, dan sejarah internasional atau dunia yang terjadi di negara berbeda atau di seluruh dunia. Mempelajari konsep ruang dalam sejarah berarti membandingkan dan menganalisis pola kehidupan di suatu daerah, termasuk sosial budaya dan pola perilaku masyarakatnya. Contohnya adalah Perang Diponegoro yang terjadi di Yogyakarta dan Perang Padri yang terjadi di Sumatera Barat, yaitu sekitar tahun 1825 hingga 1830. Walaupun kedua perang tersebut sama-sama melawan Belanda pada waktu yang hampir bersamaan, namun ruang atau lokasinya terjadi di pulau berbeda, sehingga memiliki latar belakang dan budaya yang juga berbeda. Unsur waktu. Waktu merupakan unsur terpenting
Karena sejarah bukanlah peristiwa yang berhenti pada suatu waktu, melainkan terus bergerak seiring dengan perjalanan waktu. Setiap peristiwa bersejarah berada pada kurun waktu tertentu dan memiliki latar belakang pada kurun waktu sebelumnya. Oleh karena itu, setiap peristiwa bersejarah akan terkait dengan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, serta memengaruhi kehidupan manusia pada masa kini dan masa yang akan datang. Contohnya, pada masa awal kemerdekaan, negara Indonesia sempat berbentuk Negara Indonesia Serikat berdasarkan hasil perundingan konferensi meja bundar. Akan tetapi, para pendiri bangsa kemudian berhasil mengembalikan bentuk negara Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Seandainya pada masa itu, para pendiri tidak memutuskan untuk kembali ke NKRI, mungkin pada masa kini dan masa yang akan datang, negara Indonesia masih berbentuk negara serikat atau federal. Konsep berpikir kronologis dalam peristiwa sejarah. Selain konsep berpikir ruang dan waktu, ilmu sejarah juga membutuhkan konsep berpikir kronologis. Kronologis artinya berkenaan dengan kronologi. Kronologi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, kronos berarti waktu dan logos berarti ilmu. Sehingga kronologi adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktu dari awal hingga akhir kejadian. Ilmu sejarah memerlukan kronologi agar tidak terjadi anakronisme sejarah atau catatan peristiwa sejarah yang tidak sesuai dengan zamannya. Anakronisme berarti melihat masa lalu dengan menggunakan perspektif atau sudut pandang masa kini atau tidak sesuai dengan semangat zamannya. Contohnya, pelukis asal Italia, Cesare Gennari, pada abad ke-17 Masehi, melukis tokoh mitologi Yunani kuno, Orpheus, yang sedang membawa biola. Lukisan Gennari tersebut dapat disebut sebagai anakronisme sejarah karena Orpheus merupakan tokoh mitologi Yunani kuno yang diperkirakan hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi, sedangkan alat musik biola baru diciptakan pada abad ke-16 Masehi. Konsep berpikir kronologis menghasilkan catatan peristiwa yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Berpikir secara kronologis artinya berpikir secara berurutan dan teratur sehingga dapat memberikan informasi yang utuh tentang suatu peristiwa sejarah, seperti kapan, siapa, di mana, dan bagaimana peristiwa terjadi. Contoh konsep berpikir secara kronologis dapat dilihat dari peristiwa yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal 6 Agustus 1945, pengeboman kota Hiroshima di Jepang oleh pasukan sekutu. Pesawat B-29 Super Fortress Amerika Serikat yang tergabung dalam pasukan sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Peristiwa tersebut merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk merdeka seperti yang telah dijanjikan oleh Jepang. Tanggal 7 Agustus 1945, pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pemerintah Jepang di Indonesia menginstruksikan untuk membubarkan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan membentuk PPKI guna menindaklanjuti hasil sidang BPUPKI. Tanggal 9 Agustus 1945, pengeboman kota Nagasaki di Jepang oleh pasukan sekutu. Pesawat Amerika kembali menjatuhkan bom atom di Jepang, tepatnya di kota Nagasaki. Bom kedua tersebut menyebabkan tentara Jepang terdesak dan rakyat Jepang menderita. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu. Kaisar Jepang Hirohito mengumumkan Jepang menyerah kepada sekutu melalui siaran radio nasional Jepang. Tanggal 16 Agustus 1945, terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Di Indonesia, kabar Jepang menyerah pada sekutu menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara golongan tua yang diwakili oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, dan golongan muda yang diwakili oleh Khairul Saleh, Wikana, dan Soekarni, mengenai waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, tanggal 16 Agustus 1945 malam, para golongan muda menculik Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Jawa Barat,
agar tidak mendapatkan pengaruh dari tentara Jepang. Akhirnya, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dibawa kembali ke Jakarta setelah berjanji akan membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum pukul 12 siang. Tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada pukul 10 pagi, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Teks proklamasi tersebut disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, serta diketik oleh Sayuti Melik di rumah Laksmana Tadasi Maeda sepulang dari Rengas Dengklok. Proklamasi kemerdekaan tersebut disaksikan oleh Miyoshi, Sukarni, BM Diah, dan Sudiro, dan diikuti dengan pengibaran sangsaka merah putih yang dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat dipahami bahwa ilmu sejarah memerlukan cara berpikir berdasarkan konsep ruang dan waktu, serta secara kronologis agar dapat mempelajari berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Peristiwa sejarah menempati unsur ruang dan waktu yang terus bergerak ke depan secara dinamis. Oleh karena itu, konteks sejarah pun terus bergerak, mengalir, dan berubah secara kronologis. Ilmu sejarah juga membutuhkan unsur pelaku, waktu, dan tempat sebuah peristiwa terjadi, sehingga kejadian-kejadian sebelum, saat, dan setelah sebuah peristiwa sejarah terjadi dapat diurutkan kembali. Oleh karena itu, konsep ruang, tempat, dan waktu merupakan unsur yang penting dalam mempelajari sejarah agar penulisan peristiwa sejarah menjadi lengkap, mudah dimengerti, dan dapat dibuktikan kebenarannya.